Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kita belajar materi pelatih Helminthes. Ya, ini adalah film pelatih Helminthes itu merupakan cacing pipih. Dan ini merupakan materi biologi kelas 10 semester 2. Film pelatih Helminthes, ciri utama yang dimiliki adalah bentuk tubuh pipih dan simetri bilateral. Bersifat aselomata, artinya belum memiliki rongga tubuh. Kemudian bersifat hermaprodit, artinya dalam satu individu memiliki dua macam alat kelamin. Yang keduanya bisa menghasilkan sel kelamin. Namun, dalam satu individu tersebut tidak akan terjadi pembuahan dalam satu individu. Jadi misalnya spermanya yang matang, tapi sel telurnya belum matang. Begitu pula sebaliknya. Memiliki sistem organ sederhana. Jadi sistem pencernaannya terdiri atas mulut, faring, usus, dan tanpa anus. Nah, respirasi melalui difusi dari permukaan tubuhnya. Hidup secara bebas dan ada pula yang parasit. Klasifikasi film pelatih Helminthes. Klasifikasi didasarkan pada cara hidup dan struktur tubuh yang dimiliki. Ini ada 3 kelas, yaitu Turbellaria, diwakili oleh Planaria, hidup bebas, Trematoda, diwakili oleh cacing hisap atau parasit, kemudian Cestoda, diwakili oleh cacing pita. Ini bersifat parasit. Kelas Turbellaria atau cacing berambut getar, contohnya Planaria atau Dugesia spesies. Memiliki silia sebagai alat bantu bergerak, merupakan cacing pipih yang hidup secara bebas atau tidak parasit. Habitatnya di air tawar, bisa kolam, danau, atau sungai yang bersih. Pemakan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati, bernafas melalui difusi pada permukaan tubuhnya. Bersifat hermaprodit, kemudian reproduksi melalui seksual maupun aseksual dengan cara fragmentasi. Jadi bagian tubuh yang terpotong bisa tumbuh menjadi cacing planaria baru. Ini adalah struktur tubuh planaria. Kita lihat bagian mulut, ya. Ini tempat masuknya makanan. Ini letaknya di bagian ventral. Pada mulut terdapat saluran yang dapat dijulurkan yang disebut dengan faring untuk menyedot makanan. Saluran pencernaan, ya. Kemudian ada bintik mata. Ini adalah alat indera yang digunakan untuk mendeteksi cahaya. Jadi biasanya planaria suka di tempat yang gelap. Ada auricle atau organ penciuman, ada protonefridia. Itu merupakan saluran yang menghubungkan pori dengan sel api sebagai organ ekskresi. Jadi ini ada sel api di sini ya, flame cell. Nah, ini adalah sel api dan nukleus, ini ada silia yang selalu bergerak. Ini adalah lubang ekskresi. Kemudian kanal atau penghubung, saluran ya. Kemudian ya ini struktur reproduksi planaria, jadi dia punya testis, vas deferens, kemudian kantong semen, penis, dan lubang gonospor. Kemudian ini yang jantan, lubang kelamin ini adalah yang betina. Ini tempat berlangsungnya kopulasi atau perkawinan. Ini adalah menghasilkan kuning telur. Ada ovidak atau saluran telur, kemudian ovarium atau penghasil sel telur. Ini ada kantong ejakulasi. Ini ada penis. Ini permukaan penis. Kelenjar semen. Ovidak. Kemudian ada ini kantong kuning telur dan vagina. Kelas Trematoda atau cacing hisap, contohnya cacing hati atau Fasciola hepatica dan Clonorchis spesies. Merupakan cacing parasit atau parasit internal, jadi parasitnya berada dalam tubuh. Cacing hati dapat menginfeksi manusia.
Memiliki alat pengisap pada bagian mulutnya berfungsi menempelkan cacing hati pada inang untuk mendapatkan makanan. Bersifat hemaprodit, jadi tubuh dilengkapi dengan organ reproduksi yang dapat menghasilkan 2 macam gamet atau sel kelamin. Ini adalah struktur tubuh Clonorchis. Jadi ada genital, lubang genital atau kelamin, ada uterus, ada kelenjar kuning telur, ini ovarium, kemudian kantung semen, dan testis. Siklus hidup Clonorchis sinensis, ya. Jadi ada inang utama yaitu manusia. Jadi manusia ini makan ikan air tawar yang terinfeksi cacing Clonorchis sinensis. Jadi ikan ini dimakan dan dimasak kurang sempurna, misalnya dibakar, ya, kurang sempurna. Kemudian akhirnya orang ini terinfeksi. Jadi telur cacing yang ikut bersama makanan, bersama ikan tadi masuk dalam sistem pencernaan. Kemudian dikeluarkan, nah telur dilepaskan bersama dengan kotoran dari penderita. Telur akan berkembang menjadi larva Miracidium dan masuk ke inang perantara 1, yaitu siput air tawar. Ya, di tubuh siput, larva Miracidium bermetamorfosis menjadi sporosit. Sporosit mengandung banyak kantong embrio yang akan tumbuh menjadi radia. Radia akan tumbuh, ya, dan mengandung embrio yang akan berkembang menjadi serkaria. Serkaria yang dihasilkan akan berpindah inang ke inang perantara kedua, yaitu ikan air tawar. Jadi pada tubuh ikan ini metaserkaria akan membentuk kista. Nah, ikan yang terinfeksi dimakan kembali oleh manusia atau orang lain, ya, maka kista akan berkembang menjadi cacing hati dewasa. Nah, itu siklus hidup Clonorchis sinensis. Nah, ini gambar Miracidium. Ini adalah siputnya, ini adalah serkaria. Siklus hidup Fasciola hepatica atau cacing hati. Jadi inang utama adalah sapi, domba, maupun kerbau. Jadi hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Jadi hewan ini memakan tumbuhan yang mengandung cacing Fasciola hepatica. Ya, jadi setelah dimakan, telur cacing masuk dalam sistem pencernaan. Ya, kemudian sisa pencernaan itu zat sisa akan dikeluarkan atau fesesnya ini bersama telur dari kotoran ini. Kemudian telur akan berkembang menjadi larva Miracidium dan masuk ke inang perantara 1, yaitu siput air tawar. Kemudian di tubuh siput, larva Miracidium akan bermetamorfosis menjadi sporosista. Sporosista mengandung banyak kantong embrio yang akan tumbuh menjadi radia. Radia akan tumbuh dan mengandung embrio yang akan berkembang menjadi serkaria. Ya, jadi serkaria ini keluar dari tubuh siput, dia mencari inang perantara kedua, yaitu tumbuhan air. Nah, kemudian membentuk kista metaserkaria. Tumbuhan yang mengandung kista dimakan oleh domba, maka kista akan berkembang menjadi cacing hati dewasa. Ketiga, Schistosoma japonicum atau cacing darah. Jadi pada fase larva serkaria dapat menginfeksi secara aktif lewat kulit, secara pasif lewat penularannya lewat minuman yang dimasak tidak sempurna atau kurang matang. Nah, cacing dewasa hidup pada vena atau pembuluh balik, pembuluh getah bening, saluran kencing, dan saluran pencernaan. Penyakitnya namanya schistosomiasis. Kelas Cestoda, contohnya cacing pita atau Taenia solium, berarti ini hidup pada babi. Taenia saginata hidup pada sapi. Merupakan cacing pipih parasit atau parasit internal pada babi, ikan, dan sapi yang dapat menginfeksi manusia. Tubuhnya pipih panjang terdiri atas kepala atau skolek, dilengkapi dengan pengait atau rostellum.
atau menempel pada usus inang dan 4 buah pengisap atau shaker. Selain skolek, tubuh disusun oleh rantai panjang disebut dengan proklotid, di mana masing-masing proklotid memiliki 2 macam alat kelamin atau bersifat hermaprodit. Proklotid paling ujung mengandung telur yang matang yang siap dikeluarkan dari inang bersama feses untuk kemudian menginfeksi kembali. Cacing pita yang hidup di usus babi disebut Taenia solium. Ini punya rostelum atau kait. Cacing pita yang hidup di usus sapi namanya Taenia saginata, tidak punya rostelum atau kait. Telur berembrio termakan sapi menetas di saluran pencernaan menjadi onkosfer, yang kemudian menembus jaringan otot menjadi heksakan. Selanjutnya membentuk larva cysticercus di otot sapi atau daging sapi. Nah, ini adalah gambar cacing pita, yang adalah skolek, shaker. Ini adalah proklotid yang muda. Ini adalah lubang genital, saluran ekskretori, ya, saraf, testis, kantong sperma, vagina, uterus, ovarium, kuning telur, dan uterus. Nah, ini adalah siklus hidup Taenia. Jadi ada larva yang dilengkapi dengan skolek akan berkembang menjadi kista pada jaringan tubuh inang, misalnya pada otot sapi. Manusia yang memakan daging terinfeksi akan menyebabkan kista berkembang menjadi cacing pita dewasa. Jadi misalnya daging ini dibuat sate, ya. Kemudian cacing pita dewasa terdiri dari skolek dan proklotid. Proklotid pada bagian ujung mengandung telur yang sudah dibuahi dan siap dikeluarkan bersama feses untuk kembali menginfeksi. Di dalam telur yang telah dibuahi, embrio berkembang menjadi larva. Nah, sapi mungkin akan memakan telur bersama rumput dan akan menjadi inang sementara bagi cacing pita. Nah, sekian materi kali ini, film Pelatih Helmintes. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.